Dan selama 4 hari aku syuting lokasi Sister Lila di sini, baru sekarang aku tahu kalau itu adalah kuburan. Tapi aku merinding ya. Malah justru kata bapaknya yang banyak di rumah. Om, itu dia. Assalamualaikum teman-teman. Marhaban ya Ramadan. Ini dia TR online dari tim Ricis untuk kalian semua. Ada banyak banget ratusan juta dan banyak gadget. Caranya adalah yang paling pertama, klik tombol subscribe di channel Ricis Official, Ricis TV dan Rumah Ricis. Spam like dan follow Instagramnya Dr. Oki dan Bening Indonesia dan juga Ricis Official ya TB. Dan untuk informasi lebih lengkap, baca deskripsi di bawah. Betul. Pokoknya semua lengkap di deskripsi. Betul. Oke, selamat menonton. Semoga beruntung. Siapa yang akan dapetin duit gepokan hari ini? Tunggu informasinya di ituan. Anuan. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di RCS, Ricis Cari Suami. Setan. Pantesan di rumah banyak CV yang datang. Ternyata bukan ngelamar kerja, ngelamar jadi calon suami Anda. Maaf, Ricis Cari Setan. Di episode kali ini, episode yang paling horor selain di tempat kita liburan kemarin. Ini tempat syuting kita di Bang, Maria, apaan sih di belakang lo? Coba lo ngerti sono. Ini apa? Ini kan mau RCS. Jun, bahaya nih nanti. Ini ada boneka santet nih. Ayo RCS kemana lokasinya RCS-nya Kak? Gak usah jauh-jauh, Cis. Ini samping. Katanya di sebelah kita ini horornya tuh nggak ada adab gitu loh horornya, dan Horornya damage banget, Yun. itu tuh si Uci semangat banget. Ya horor tuh benar-benar damage banget, dan ini tuh sebenarnya belum pernah ada yang kesini, dan katanya setiap kita syuting Sister Lila di sini tempat itu, sumpah anginnya beda banget, aku merinding. Yun kan tadi Enggak, minta itu jangan RCS di sini. Di sini, deket lokasi Sister Lila. Gimana sih kok di Gue takut deh nanti barang-barang gue ketinggalan di sono. Icis makasih ya, gue udah dikasih ini kado ulang ada tahun. di vlog yang kemarin. Lu mau ketawa-ketawa, lu ngasih tempat. Aku merinding tiba-tiba. Ini emang udaranya. Tadi waktu mau opening Andre, aku ngelihat, aku bilang Mbak Yuri. Apa? Aku ngelihat tadi, aku bilang Mbak Yuri, bang jangan macam-macam. Mana gelap-gelap banget lagi. Lu mah jangan cepet-cepet nyuruh-nyuruh. Nggak mau, nggak jadi nih RCS jangan bercanda. Ini jalan nggak mau gue. Tapi kita harus lakukan. Iya emang. Anginnya. Sebenarnya enggak. Permisi, ahli kubur. Ini nih pasti Assalamualaikum. gara-gara yang nonton kemarin RCS balik lagi dong, RCS balik lagi. Makanya jangan komen begitu dong, jangan ke. Nggak boleh emosi. Nanti kan kita juga akan kembali ke tempat ini. Aku Itu kan nggak tempat ikut, kita peristirahatan ternyaman terakhir kita kan di situ. Pak siapa namanya Pak? Kita mau ngobrol sama yang penjaga di dalam ya. Pak Haji. Baik teman-teman, Pak Haji ini adalah Enggak, ini yang punya rumah ini makamnya di sini. Jadi Oh. meninggalnya Aku 1951. izin syuting di sini ya. Jadi semua makam ini turunan keluarga sini. Yang punya rumah ini. Kaget banget gue, ada yang pakai jubah putih. Kaget banget. Tapi Pak, sering dengar ceritanya enggak? Coba ya tanya. Boleh kalau boleh. Iya boleh. Sok, silakan Pak, sok. Saya nggak berani. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini kan lokasinya tempat biasa dibuat syuting Pak. Sebelahnya juga seberangnya ini kebetulan pemakaman. Itu biasanya dengar cerita apa Pak dari orang-orang sekitar sini? Ini sejak 40 tahun memang begini eksis seperti ini. Oh. Dan kita dengan kuburan itu justru bahagia dengan kuburan itu, mengingatkan kita kepada kematian. Setuju, karena tadi Ricis bilang kita pasti ntar ujung-ujungnya baliknya pasti ke tanah. Yang kedua kita bisa berinteraksi dengan mereka. Kan sunat ketika kita lewat, salam sejahtera untuk wahai penduduk kubur. Betul. Nanti aku akan berjumpa denganmu dengan pasti, tapi nggak sekarang. Gitu kan. Betul. Dan Sebenarnya- jangan dijadikan patokan takut untuk melihat rumah kita nanti gitu kan Pak. Apa yang ditakutkan? Betul, karena kita pasti akan ke situ Yang juga. proporsional aja, takut itu dari apa? Betul, jadi kita ngapain takut? RCS ini ya nggak usah takut, kan tempat-tempat saya takut Pak. Bisa. Tapi jujur ya, Ya, jujur jujur banget nih. dong, Pak, jujur banget, Tadi Pak. kan apa? Itu obrolan benarnya. Iya. Sekarang obrolan yang sedikit Agak menyimpang. Oke. Jadi begini, Apa itu Pak? jujurnya kalau saya lewat jam 2 jam 2 atau jam 1 memang auranya ada. Mereka di sini banyak jin ya. Selain jin nggak ada. Kan makhluk Tuhan itu cuma manusia, jin, malaikat.
hal-hal lain selain jin nggak ada. Hanya saja jin itu dia bisa mancala putra, mancala putri. Apa tuh Pak? Bisa berganti kepada benda Oh iya atau kepada binatang, dan itu memang ilmiah, ada kitabnya. Memang dahsyat. Ini kalau Kamu lewat merinding. tuh merinding. Saya sih jujur aja dulu takut, tapi sekarang ya saya berpikir bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia. Betul. Ya dalam arti egonya siapa lu? Betul, Gitu kan? betul. Kok tidak ada yang mulia selain aku manusia gitu. Jadi Pak Ustadz ini rumah di sini tiap hari. Ngelewatin ini ya, Pak. Itu kan dia Oh iya imam Pak besar. Haji ini. Dia bilang Ustadz tuh usaha tidak anak deres. Tapi Ustadz kalau boleh tanya, Ustadz sendiri pernah nggak mengalami hal atau diliatin Iya, sama tadi. yang penunggu? Tadi ngerasa apa tuh gitu. Bentuknya gimana tuh? Kalau ada, ini 100% benar. Karena bersumber daripada hal yang benar. Kalau ada orang mengaku melihat jin, itu dustanya 100%. Dusta. Yang ada apa? Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Innahu yarakum, sesungguhnya jin itu melihat engkau, wa qabailuhu, dan kabilahnya dan kelompoknya, min haitsu la tarawnaum, mereka melihat engkau tapi engkau tidak bisa melihat mereka. Min haitsu la tarawnaum, sementara engkau tidak akan mampu melihat mereka. Jadi memang sengaja Allah ciptakan begitu. Kenapa? Memuliakan kita Tuhan Allah. Karena kalau jin dinampakkan, itu mereka buruk rupanya, dan itu merupakan satu kesialan bagi kita, dan Tuhan tidak mau itu. Yang sial kita. Ya artinya betapa kita oke. tidak kelas untuk melihat Iya, mereka itu, karena mulia kita itu nggak boleh melihat hal-hal yang sifatnya nggak indah lah. Nah Tuhan tuh mah indah. Tapi Ustadz kalau boleh tahu, sekarang Ustadz bisa lihat nggak ada apa di situ? Oh jelas, kelihatan semuanya. Wah, ada Hantu, pohon. hantu Ustadz. Hantu Ustadz. Bukan itu hantu. Ya hantu tuh ya jin. Ada nggak Ustadz sekarang di situ? Ada di sekitar sini, ada di dirimu juga ada. Yang di situ yang Ustadz bisa lihat. Enggak, di dirimu ada hantunya. Ustadz jangan gitu dong, aku takut. Pasti lebih banyak di dia nih Ustaz. Tapi Enggak, kalau sama dia enggak. katanya Karena CS, rambutnya aja udah sama. Oh, Katanya apa Pak Haji? jadi kan ada orang Makassar, kemudian kerja di dia pernah sakit selama setahun karena kerja di Kalimantan. Mungkin dia mengganggu perempuan, dia sampai sakit terus sampai setahun, pulang lagi. Tapi efeknya dari situ dia bisa lihat. Aduh. Nah pernah dia ingin tahu rumah saya ke sini katanya, karena baru kenal. Nah di sini tuh pas lewat sini dia udah takut karena ada yang tinggi besar di sini. Nah, itu Pas jin. lihat pagar ada orang Belanda duduk-duduk di balai-balai di sini katanya. Aku Kata merinding, dia aku yang- merinding. saya sih seumur-umur belum pernah lihat. Jadi dia karena dulu pernah sakit karena guna-guna di Kalimantan, kemudian minta maaf pulang lagi. Tapi efeknya dia bisa lihat, gitu, katanya. Gitu. Tapi ini penduduk di sini emang nggak ada yang takut tinggal di dekat kuburan Pak Haji? Ada, dulu jam 5 aja gak ada yang lewat jadi Oh, dulu. kalau subuh di masjid gimana? Muter Oh, gitu. nggak lewat sini. Muter jalan dulu ya Pak. Kalau aku merinding sih. Dan selama 4 hari aku syuting lokasi Sterlilah di sini, baru sekarang aku tahu kalau itu adalah kuburan. Tapi yang dipercaya sama Pak Ustadz. Kalau saya kan tadi nggak ada bukti bahwa dia benar lihat Tapi ada. melihat oke, tapi bukan pada aslinya jin itu. Dia Sudah menyerupai. Oh menyerupai. betul, segala apa itu betul yang dikemukakan oleh Pak Haji itu betul, tapi bukan jinnya dalam rupa yang asli. Tapi Pak Ustaz, misalnya nih ada pesan-pesan apa biar kita nih anak muda tuh menghadapi, maksudnya nggak boleh takut sama yang berbentuk Nah ini jin yang gitu. paling bagus pertanyaan ini. Ini konklusi akhir, kesimpulan ini yang harus dihadapi ditanyakan itu bagaimana supaya kita aman dari gangguan jin. Ya, betul. Oke. Yang pertama, sekarang saya kasih analog ya. Kita mau masuk ke dalam satu rumah, gedung mewah, orang kaya, the have. Tiba-tiba ada anjing 5. Nah, bagaimana cara kita masuk ke rumah itu? Apakah mengalahkan anjing yang 5 dulu? Tentu tidak. Kalah kita. Panggil yang punya rumah. Iya. Ketika yang punya rumah keluar, anjing itu melengos sendiri. Betul? Betul. Setuju nggak? Setuju. Oke. Nah, analognya adalah ketika kita melawan jin dan setan, kita nggak kuat. Tapi panggillah Tuhan, Allah SWT yang memiliki jin dan setan itu. Sehingga ketika Allah hadir pada kita, mereka lari semuanya. Itu analog yang paling indah saya pikir ya. Dan ini bukan pola pikir saya dari kitab.
Imam Ghazali di antara yang mengatakan begitu. Nah, bagaimana supaya Tuhan ada pada kita? Ya gampang. Suruh sholat ya sholat. Perbanyak ibadah, dekatkan diri kepada Allah Ya Subhanahu amal, wa taala. perbanyak amal. Amal kan ada dua, satu amal ibadah, dua amal gairah. Gitu. Berarti intinya kita biar nggak takut sama bangsa jin atau gangguan mereka, kita harus menghadirkan Allah di hati kita ya. Nah, supaya Harus. jin dan setannya lari gitu. Leres tuh. Leres Oke. Seperti gini, ini kan jin ratusan tahun, kita Ya, berlipat ribuan. ganda, ribuan tahun gitu kan. Nah, seperti di rumah ini, mungkin dia sebelum ada rumah ini tanahnya udah ada jinnya, Iya. gitu kan. Karena udah yang sering tuh ada nenek-nenek di sini katanya yang pernah ngintip gini, nggak sengaja kelihatan ada nenek-nenek. Dan kalau saya seringnya berlewat mimpi gitu kan, lewat mimpi marah gitu kan, kalau lampu lupa dimatikan, nyala dia datang. Si jinnya itu, Pak. Iya dalam mimpi, tapi kenapa Oh. lampu harus dinyalain. harus dimatikan? Harus diam. Kenapa harus dimatiin? Karena kekuatan mereka digelap ya Pak ya. Bukan di terang. Oh. Kekuatan mereka tuh kayak ikan di air lah katanya gitu. Nah kalau di tempat gelap mereka punya kekuatan lebih. Tapi memang asik di sini, memang banyak jinnya. Iya, iya. Bukan hanya ya, bisa dirasakan seperti Bisa dirasakan Pak. Tapi baik ya Pak ya. Baik Nggak ada semua. yang- Oh, tapi mereka baik. Baik ya ya. Ya menurut orang Kalimantan itu dia pas dia lihat senyumnya lebar, ramah gitu, bukan menakutkan gitu. Nah, tadi Satu menyambung keluarga yang orang ini, yang paling baik pemikirannya adalah pertanyaan saya, jin melihat kita nggak? Lihat. Melihat, oke. Kita melihat jin nggak? Enggak. Oke. Kalau kita melawan mereka, kau dong kita. Ya, Ya. Makanya, jin melihat Tuhan nggak? melihat. Enggak. Tuhan melihat mereka nggak? Lihat. Maka kita memohon pertolongan Oh, iya. kepada yang melihat mereka. Betul. Itu kesimpulannya. Terima kasih udah nonton RCS kali ini. Mudah-mudahan ada pesan yang bisa Ada yang pusing nggak? Lu biasanya puyeng lu kerasukan. Makanya gue diem aja. Tadi diem. Iya. Mending nggak usah yuk. Tapi ini kita nggak bermaksud apa-apa Ya. ya. Kita hanya walking around aja di dekat lokasi syuting karena kan ini hari terakhir. Tapi aku merinding ya. Malah justru kata bapaknya yang banyak di rumah. Om, itu dia. Om apa sih? Omnya lari sih. Kata omnya bilang astagfirullahaladzim terus lari. Malah katanya tadi sebenarnya bukan di sini yang banyak penampakan, malah di lokasi syuting. Jangan gitu dong, Mam. Makanya. Yaudah, menurut kalian kesimpulan dari vlog ini gimana? Dan kalau kalian setuju RCS dilanjut lagi, klik tombol subscribe, klik tombol like, dan ingat jangan pernah takut sama makhluk halus atau sama jin karena derajat manusia jauh lebih tinggi daripada mereka ya. Oh, ada musik lagi, copyright di vlog gue. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RCS Ricis cari suami.